Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Terkhusus Allah berikan kita nikmatnya iman, nikmatnya kita beribadah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Nikmat Allah berikan kita cahaya Islam di dalam hati kita. Allah berikan kita nikmat beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu, yang semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan adab dalam Islam, yaitu masih di pasal yang ketiga, adab tarbiyatul aulad wa huququhum. Adab dalam mendidik anak dan hak-hak mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 2 poin di antara adab-adab tersebut, yaitu sebelum kita memiliki putra-putri keturunan, maka kita persiapkan ibu dari anak-anak kita, yaitu yang pertama memilih istri yang baik, yang salihah. Kemudian yang kedua, adabnya adalah setiap usaha dan nafkah yang diberikan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqar rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Jika seseorang memberi nafkah kepada keluarganya dan ia melakukannya semata-mata karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah dihitung mendapatkan pahala sedekah. Jadi nafkah yang dicari oleh seorang ayah, pencari nafkah yang diberikan kepada anak istrinya,
maka selain sebuah kewajiban, maka bernilai ibadah, yaitu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk di adab yang ketiga. Di adab ketiga, penulis menyebutkan di antara adab kepada anak-anak kita dan termasuk hak mereka adalah menyuruh anak-anak sholat pada usia 7 tahun dan memukulnya jika mereka meninggalkannya di usia 10 tahun. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di hadis nomor 495, di Musnad Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan yang selainnya, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Kemudian pukullah mereka di usia 10 tahun jika di usia itu mereka belum melaksanakan salat. Sehingga yang nampak adalah ada rentang waktu 3 tahun untuk mendidik mereka agar mereka bisa melaksanakan salat, menjaga salat. Di usia 7 tahun kita ajari mereka, kita ajak mereka ke masjid bagi yang laki-laki, kemudian bagi yang perempuan mungkin bisa bersama dengan ibunya di rumah. Dibiasakan mereka, diajarkan mereka tentang sholat di usia 7 tahun. Kemudian ada rentang waktu 3 tahun ke depan sampai mereka menginjak usia 10 tahun. Maka jika mereka tidak melaksanakan salat tersebut, maka orang tua boleh untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan sebagai bentuk pelajaran agar mereka jerah untuk tidak meninggalkan perintah salat yang dibebankan kepada kaum muslimin. Sehingga seorang muslim, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus berusaha semaksimal mungkin agar anak-anaknya, ahlinya dihindarkan dari siksa api neraka, dihindarkan dari hal-hal yang menyebabkan mereka tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembiasaan mereka untuk melaksanakan salat di usia mereka 7 tahun. Kemudian sebagai bentuk pelajaran agar mereka tidak meremehkan salat, maka ketika 10 tahun mereka belum melaksanakan, maka orang tua boleh memukul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, keluarga, ayah, ibu, dan wali dari anak-anak kita untuk menjaga mereka dari siksa api neraka. Di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika Allah Subhanahu wa taala memulai kalamnya, memulai firman-Nya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata Ibnu Mas'ud, perhatikanlah, karena setelah kalimat itu pasti ada hal yang penting yang akan disampaikan oleh Allah, entahkah itu perintah ataukah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dicamkan dan dilaksanakan. Dan di ayat ini Allah perintahkan aku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Sehingga orang tua berkewajiban untuk menjaga putra-putrinya agar mereka melaksanakan sholat, agar mereka tidak lalai dari penyia-nyiaan sholat, terkadang sampai keluar dari waktunya, terkadang mungkin mereka melaksanakan, terkadang meninggalkan, karena orang tua memberikan contoh. Sampai dikatakan oleh
fina ala ma kana awwadahu abu. Seorang pemuda itu tumbuh di tengah-tengah kita sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan oleh ayahnya. Anak-anak kita tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan kedua orang tuanya. Jika orang tua melalaikan kewajiban untuk melaksanakan sholat, maka anak akan meniru. Jika anak terbiasa melihat orang tuanya melaksanakan sholat, ibunya di rumah melaksanakan sholat, ayahnya pergi ke masjid melaksanakan sholat, maka insya Allah putra putrinya akan terbiasa melihat orang tuanya melaksanakan ibadah yang agung ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surah At-Tahrim tadi ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kalian wahai orang-orang yang beriman, dan peliharalah diri kalian serta keluarga kalian dari siksa neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat ini dengan beliau mengatakan, alimuhum wa atibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama dan adab-adab dalam Islam, sehingga orang tua berkewajiban untuk memberikan pelajaran kepada putra putri tentang ilmu agama yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, mengajarkan kepada mereka adab-adab Islamiyah, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihi jami'an dan para tabi'in terkait dengan firman Allah di surah At-Taubah At-Tahrim ayat yang ke-6. Beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bi dzikri yanbihukumullahu minan nar." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beramallah dengan ketaatan kepada Allah, jauhilah maksiat kepada Allah, perintahkan keluarga kalian untuk berzikir mengingat Allah, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Jadi Ibnu Abbas mengomentari At-Tahrim ayat yang ke-6 tadi, kita orang tua disuruh beramal. Kemudian kita ajak keluarga kita melaksanakan ketaatan itu, menjauhi kemaksiatan, banyak mengingat Allah, berzikir pada Allah, maka niscaya Allah akan selamatkan kita dari siksa neraka. Mujahid rahimahullah taala berkata, ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Hendaklah kalian wahai ayah ibu bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian mewasiatkan kepada keluarga kalian agar mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qatadah rahimahullah taala berkata terkait At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, ta'muruhum bi ta'atillah. Hendaklah kalian memerintahkan keluarga kalian untuk taat pada Allah, wa tanhahum an ma'siyatillah, melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah, wa taqumu 'alaihim bi amrillah, menegakkan perintah Allah, wa ta'muruhum bi, dan menyuruh mereka untuk mengerjakan perintah Allah tersebut, wa tusa'iduhum 'alaihi, dan membantu mereka dalam melaksanakan ketaatan itu kepada Allah. Jadi kata-kata dari Allah, orang tua selain memerintahkan anak-anaknya, ahlinya untuk melaksanakan ketaatan, menjauhi maksiat, maka mereka kita bantu untuk taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Di antaranya apa? Perintahkan anak-anak kita untuk sholat, jaga mereka agar tidak meremehkan sholat. Berarti ini bentuk apa? Membantu mereka untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan tersebut. Wa idza ra'aitallahi maksiatan
nahaitahum anha wa zajartahum anha, maka jika engkau melihat maksiat yang mereka lakukan pada Allah, maka cegahlah mereka, laranglah mereka dari perbuatan maksiat tersebut. Jadi orang tua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugasnya berat. Tugasnya bukan hanya mencari nafkah, tapi mendidik anak-anaknya dengan ilmu-ilmu agama, dengan adab-adab, mengajarkan mereka untuk taat, menjauhi kemaksiatan, membantu mereka untuk melaksanakan itu semua, serta mencegah mereka dari perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka At-Tahaq dan Qadir rahimahullah taala berkata, hakun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahu anhu. Wajib atas setiap muslim mengajarkan kepada keluarganya, kerabatnya, budak-budaknya, baik laki maupun perempuan, semua yang Allah wajibkan atas mereka dan semua yang dilarang oleh Allah atas mereka. Jadi perintah untuk mengajari ahli itu bisa mengena pada siapa saja yang ada di bawah tanggungan kita, kerabat dekat kita, kalau ada paman, bibi, keponakan, ya sepupu, siapa saja yang ada dengan kekerabatan yang ada dalam naungan kita. Perintahnya apa? Wajib bagi setiap muslim mengajarkan kepada ahlinya tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua wajib melarang dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tidak boleh seorang ayah ibu membiarkan anak-anaknya jatuh pada kemaksiatan, membiarkan mereka tidak melaksanakan sholat, apalagi tentang perkara tauhid. Ini penting sekali. Maka kita harus mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, dinukil oleh Imam Al-Baghawi di Syarh Sunnahnya, Imam An-Nawawi mengatakan, wa 'alal aba'i wal ummahati ta'limu awladihim al-adab wa taharah was shalah. Wajib bagi ayah ibu untuk mendidik dan mengajarkan adab kepada anak-anak mereka, dan wajib mengajarkan pula kepada mereka cara bersuci, wudu, mandi besar kalau memang sudah waktunya, kemudian tata cara sholat. Ini kewajiban ayah ibu mengajarkan kepada mereka. Wa yadribunahum 'ala sholati idza aqalu, dan boleh, kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi tadi, memukul anak-anak mereka bila mereka ya sudah paham tentang kewajiban sholat, mereka tidak melaksanakannya. Fa idza tamala al-gulam wa hadatil jariyah awistakmalu khamsa asyrata sanah wajib alaihi sholat. Kepada siapa yang boleh dipukul ketika mereka melanggar perintah sholat, yaitu pada anak-anak laki yang sudah mimpi basah, sudah balik. Tadi Nabi memberikan batasan umur 10 tahun, karena boleh jadi anak laki ya baliknya mungkin lebih dari itu, kalau anak perempuan mungkin bisa kurang dari itu, atau anak-anak perempuan yang sudah haid, atau kalau belum haid maka sudah berumur genap 15 tahun, kata Imam Syafi'i. Maka wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat, dan boleh dipukul kalau mereka tidak melaksanakan sholat, berdasarkan hadis Nabi tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga itu harus saling mendukung agar bisa terwujud perintah untuk melaksanakan sholat tersebut. Luqman memberi nasihat pada putra-putranya. Allah abadikan di surah Luqman ayat yang ke-17. Di surah Luqman ayat 17 Allah berfirman tentang perkataan Luqman pada putra-putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf
wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak da inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakan sholat, perintahkan mereka untuk berbuat ma'ruf, cegah mereka dari munkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kalian. Sesungguhnya yang demikian itu perkara yang sangat penting. Ini nasihat seorang ayah kepada putra-putranya, menasihatkan agar mereka menegakkan sholat, mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan agar mereka bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah perintahkan di surah Thaha, surah ke-20 ayat 132. Di surah Thaha ayat 132 Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan kepada keluarga kalian untuk mengerjakan sholat, dan bersabarlah kalian dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, dan kesudahan dari orang-orang yang bertakwa adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dijadikan oleh dalil sebagian ulama bahwa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan kecukupan hidupnya, maka hendaklah dia perintahkan keluarganya untuk menjaga sholat. Karena tadi Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kemudian Allah kaitkan apa? Allah itu tidak minta rezeki, tapi kamilah yang memberi rezeki. Sehingga para mufassirin menyebutkan seolah-olah rezeki itu dikaitkan dengan pelaksanaan sholat keluarga tersebut. Dan insya Allah ini relate dengan kenyataan di masyarakat. Bagaimana orang yang tidak perhatian dengan sholat hidupnya susah. Lihatlah mereka yang menjaga sholat, Allah berikan kemudahan, Allah lapangkan rezekinya, dan Allah mudahkan berbagai macam urusannya. Para ulama menyebutkan Bapak Ibu sekalian, surah Thaha ayat 132 ini menunjukkan dua kedudukan yang penting yang harus direalisasikan, yang harus diwujudkan. Yaitu apa? Pertama, maqam atau kedudukan memperhatikan diri sendiri. Apa yang harus diperhatikan diri sendiri? Ayah, ibu, dan anak-anak serta masing-masing anggota keluarga, yaitu mereka menjaga sholat. Kemudian mereka bersabar dalam melaksanakan sholat tersebut. Ketika seorang ayah, ibu membangunkan putra-putrinya, mungkin di waktu subuh yang paling sulit untuk bangun, mereka sholat subuh, kita harus sabar. Maka hendaklah ketika membangunkan mereka, jangan pas adzan subuh berkumandang, karena pasti mereka akan sulit dibangunkan. Bangunkan mereka paling tidak setengah jam sebelum waktu subuh, karena pasti akan banyak drama di subuh hari. Entah ibunya yang teriak-teriak, atau ayahnya yang marah, atau anaknya yang sudah bangun pindah ke sofa, pindah tidur, atau mungkin di kamar mandi malah dia tidur. Banyak drama kalau waktu subuh, dan itu terjadi pula pada keluarga saya. Jadi saya siasati jam 3 dan saya sudah harus bangun. Kalau enggak jam 3 kurang seperempat. Kalau ada PR dan seterusnya setengah 3 harus sudah bangun. Karena prepare-nya makan waktu setengah jam sendiri. Ngoyok-ngoyok badannya, ya belum nanti enggak sabarnya kita itu butuh waktu. Kalau kita bangunkan pas waktu adzan berkumandang, alamat masalah, enggak bisa ke masjid. Ya bapaknya enggak ke masjid, anaknya pun enggak ke masjid, akhirnya dua-duanya ini enggak ke masjid. Maka perlu kesabaran untuk membersamai mereka agar mereka bisa sholat di jam-jamnya. Nah, maka kata Allah
Karena selain kita sendiri disuruh sabar pas kita melaksanakan, kita juga sabar ketika mengajak ahli kita untuk sholat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan ayat ini, kemudian beliau membawakan dalil hadis Nabi SAW di Bukhari hadis 6527, di Muslim nomor hadis 85. Di penomoran masing-masing sarah hadis Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor hadis 527, di Muslim nomor hadis 85. Rasulullah pernah ditanya tentang amal yang paling utama. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai Allah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat di waktunya. Jadi pas waktunya salat, ya salat ala waqtiha, tidak keluar dari waktu salat. Qala summa ay, apalagi ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, summa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nabi kaitkan antara haknya Allah dengan diibadahi melalui sholat dan hak kedua orang tua dengan dibersamai birrul walidain, untuk menunjukkan kedudukan yang sangat penting bagi orang tua yang Allah Nabi kaitkan dengan sholat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dengan mengatakan, illa anna as-sabra 'ala al-muhafadzati 'ala as-shalah fi awqatiha. Hanya saja kesabaran dalam menjaga sholat dan melaksanakan tepat pada waktunya itu juga dibutuhkan kesabaran. Wa 'ala birrul walidain, demikian juga sabar dalam berbakti kepada kedua orang tua. Mimma yatakarraru wa la yaqwa 'ala dzalika illa siddiqun. Dan ini merupakan perkara yang akan terus kita lakukan berulang-ulang. Sholat 5 waktu berulang terus, berbakti dengan orang tua itu juga berulang terus, tidak bisa sekali waktu kan? Maka tidak akan mampu bersabar seseorang dalam melaksanakan perkara itu kecuali orang-orang yang jujur dalam imannya. Kalau orang hanya mengaku-ngaku saya beriman, tapi ketika sholat dia susah. Ketika harus mengajak keluarganya untuk sholat dia tidak sabar, berarti imannya ada kurang kesempurnaan. Maka kalau imannya itu sabar, jujur, maka akan muncul kesabaran dalam melaksanakan dua amal tadi, yaitu mengajak keluarga sholat, dirinya juga menjaga sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian makam yang kedua, Toha ayat 132 tadi, yaitu kedudukan memperhatikan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Jadi selain dia menjaga sholat, ketika mengajak ahlinya untuk sholat dia juga harus sabar. Maka perkara kedua yang menjadi kedudukan ayat ini adalah seseorang memperhatikan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, anak-anaknya, istrinya, kerabat dekatnya yang ada di bawah tanggungannya, yang dia beri nafkah. Dan dalam mewujudkan ini mereka harus bisa menjaga sholat-sholat mereka. Jadi selain menjaga dirinya, mereka juga harus perhatian. Bahasa kita tuh monitoring, ngawasi. Anak-anak kita sudah sholat belum? Istri kita sudah sholat belum? Diingatkan. Ada kerabat kita diingatkan, belum waktunya sholat, masih main, masih kerjakan ini itu. Ayo sholat, sudah waktunya, mau habis waktunya. Itu dimonitoring. Sehingga selain makam pertama memperhatikan diri kita, juga harus memperhatikan orang lain yang ada di bawah tanggungan kita. Karena setiap kita, kata Nabi SAW di Bukhari nomor 893, di Muslim nomor 1829, di Bukhari nomor 893, di Muslim nomor 1829, Nabi bersabda, kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang ada di bawah kepemimpinannya. Pemimpin ayah ditanya tentang keluarganya, istri ditanya tentang harta suaminya, anak-anaknya, pembantu juga akan ditanya tentang harta majikannya. Semua anggota keluarga akan ditanya perannya masing-masing sebagai penanggung jawab apa yang ada di bawah tanggungannya dengan kadar amanah yang berbeda-beda. Intinya setiap kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab kita. Di antaranya apa? Yaitu memerintahkan keluarga kita untuk taat pada Allah dengan melaksanakan sholat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa pentingnya Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak agar mereka sholat di usia 7 tahun, dipukullah oleh mereka di usia 10 tahun jika tidak melaksanakan sholat? Karena amal yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Di riwayat Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Awsatnya hadis nomor 1859, riwayat Imam At-Tabrani di nomor hadis 1859, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah." Perkara yang pertama kali dihisab, dihitung-hitung oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in sholahat sholahallahu sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain selain sholat, parameternya pakai hitungan sholat, hitung baik semua. Wa'in fasadat sa'iru amali. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun dihitung buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang masyhur ada di Tirmizi, hadis nomor 413. Di Tirmizi hadis nomor 413 dengan sanad sahih. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi shalah." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in sholahat faqad aflaha wa anjah. Jika sholatnya baik, sempurna, dijaga waktu-waktunya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, maka dia beruntung dan selamatlah si hamba ini. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya rusak, suka menunda-nunda, bahkan keluar dari waktunya sholat, tidak tumanina, tidak khusyuk, tidak memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnah sholat, maka dia merugi dan celakalah dia. Wa in taqassara min fariidah. Jika sholat wajibnya ada kekurangan, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang sempurna dari segi bacaan atau gerakan, qala rabbi, kemudian Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu. Allah perintahkan malaikat untuk lihat amalan sholat sunnah hambaku. Fayukammalu biha man taqassara minal fariidah. Maka sholat wajibnya ditutupi dengan sholat sunnahnya, disempurnakan kekurangan wajibnya dengan sholat sunnahnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian seluruh amal-amal yang lain pun akan diperlakukan seperti itu. Kalau sholat wajib kita ada kekurangan, akan diambilkan dari sholat sunnah kita, qobliyahnya, mungkin duhanya, mungkin qiyamul lailnya, atau sholat sunnah mutlaknya, dan sholat sunnah yang lain. Amal yang lain bagaimana juga dihitung seperti itu. Misal puasa Ramadan
sekurang-kurangnya diambil dari puasa sunnah yang lain, entah Syawalnya, entah puasa Senin Kamisnya, Yaumul Bidnya, atau puasa sunnah yang lain. Karena semua amal yang wajib yang lain akan dihitung mirip seperti itu. Kalau kewajiban zakat maka dilihat sedekahnya, dilihat infaknya bagaimana untuk menutupi kekurangan dari yang wajib. Lalu bagaimana kalau ada orang ternyata tidak pernah yang wajib sudah dikerjakan, sementara yang wajib sering bolong-bolong, apa yang dibuat nambal kan susah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mengingatkan generasi kita, anak-anak kita, agar mereka tidak menjadi generasi yang meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di surah Maryam surah ke-19 ayat ke-59. Di surah Maryam ayat 59 Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, generasi-generasi yang jelek. Bagaimana sifat mereka? Mereka itu menyia-nyiakan sholat, kemudian memperturutkan hawa nafsu. Apa yang Allah berikan pada mereka yang suka menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Bagaimana bentuk orang atau generasi yang menyia-nyiakan sholat? Apakah mereka tidak sholat sama sekali? Tidak, mereka tidak sholat. Tapi lihat kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laisa tarkuha walakin adau. Maksudnya adalah mereka itu tidak meninggalkan sholat, tetap sholat, tapi mereka menyia-nyiakan waktu sholat. Asar misalnya dikerjakan, kalau sekarang maghrib jam 17.25, asarnya kerjakan jam 17.20. Subuh sekarang 04.15, terbit fajar 05.30, Isra tanggal 15 menit dari 05.45. Subuh jam berapa? 05.35 atau jam 05.59. Itu subuh sekalian suruh. Kita pernah mengalami boten Bapak Ibu, kita baru kesiangan subuh, nanti boten pernah tidak? Pernah. Wong Nabi nanti kok Nabi itu pernah dalam safar perjalanan untuk pulang dari peperangan atau berangkat perang, seluruh pasukan kesiangan subuh. Pernah Nabi mengalami itu bersama para sahabat, tapi coba sekali dua kali. Nah kalau tiap subuh jam 6, jam 7, nah ini perlu dipertanyakan, kenapa dia suka menghilangkan waktu yang utama? Maka kata Ibnu Mas'ud, orang-orang di ayat tadi itu bukan nggak sholat sama sekali, bukan, tapi dia sholat, coba mengerjakan mepet-mepet waktu, nabrak-nabrak jam-jam yang sudah seharusnya dia kerjakan, kemudian masuk ke jam berikutnya. Artinya akharuha an waktiha, mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Wa taraku haddaha al-masyru'alaha, dan mereka meninggalkan ketentuan syariat yang telah ditetapkan untuk waktu-waktu sholat. Waktu sholat, oleh Ibu sekalian, malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi, kemudian mengimami Nabi SAW 2 hari berturut-turut atau 3 hari dalam beberapa riwayat. Kemudian malaikat Jibril mengajar kepada Nabi waktu-waktu sholat.
subuh, duhur, jam sekian sampai jam sekian dengan tanda-tanda matahari yang ada. Sehingga waktu sholat tidak boleh bekerja, tidak boleh diundur-undurkan dan tidak boleh diakhir-akhirkan. Karena ini termasuk penyia-nyiaan waktu ibadah. Kalau itu yang terjadi, maka Allah berikan ghayyah, kesesatan. Sebagian mufassirin menyebutkan ghayyah itu adalah jurang yang paling dalam di dasar neraka, yang mengalir padanya saripati dari penghuni neraka, nama darahnya penghuni neraka. Waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari keluarga kita dan ahli kita dari perbuatan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk muru auladakum, melaksanakan mereka ketika sab'a sinin, usia 7 tahun. Kemudian bolehnya memukul mereka ketika 10 tahun mereka tidak melaksanakannya. Dan pukulan itu tidak boleh membuat mereka cedera. Ketika kita memukul anak-anak kita tidak sholat, bukan untuk pelampiasan amarah dan jengkelnya kita, bukan, tapi semata-mata mendidik mereka agar mereka takut sama Allah, bukan takut sama kita. Terkadang kita ketika memarahi anak kita kan supaya mereka takut sama kita, bukan takut sama Allah. Efeknya apa? Kalau kita tidak ada, mereka tidak punya rasa takut, karena yang ditakuti adalah ayah ibunya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan pada mereka, ayah ibu memukulmu karena ayah ibu tidak mau engkau masuk neraka, agar engkau takut sama Allah karena engkau telah melanggar apa yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan salat. Karena salat itu Bapak Ibu sekalian sudah memiliki waktu-waktunya, maka Allah perintahkan apa? Di Al-Baqarah ayat 238. Di Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat, jagalah semua salat, dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh, disuruh jaga kita. Wabil khusus salatul wusta. Kenapa itu wusta? Salat asar. Dari mana kita mengetahui al-wusta itu adalah asar? Sementara di ayat ini cuma nyebutin al-wusta. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan untuk menghadapi koalisi orang-orang kafir Quraisy di perang Khandaq, perang Farid di tahun ke-5 Hijriah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai tidak sempat melaksanakan sholat asar di jamnya, kecuali sudah masuk maghrib. Di riwayat lain hampir mendekati maghrib. Kemudian Nabi mengatakan, mereka orang-orang kafir telah menyibukkan kita dari sholat al-wusta. Semoga Allah membakar rumah-rumah mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Jadi Nabi pernah sholat asar sekali itu kelewatan. Sebagian riwayat menyebutkan hampir masuk maghrib, sebagian menyebutkan sudah masuk maghrib. Kenapa? Sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy dengan membangun parit yang mengelilingi kota Madinah. Coba bandingkan dengan sebagian kita ketika kita kelewatan sholat atau lewat sholat karena apa? Karena apa? Sibuk perang, sibuk ngurus rumah, atau sibuk ngurus lapak kita? Sibuk cari cuan, sibuk patus yotro, sehingga kemudian wis apa? Saya kalau ke arah Surabaya di map itu kan nonton masjid nih, yang jadi jujukan orang-orang musafir yang masuk Surabaya, dari Surabaya masuk ke Sidoarjo atau sebaliknya. Dengan kos yang masjid besar. Saya ada jadwal maghrib di situ. Saya datang sebelum maghrib, karena 15 menit, karena 20 menit sebelum maghrib. Itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian
orang yang baru sholat di jam-jam itu. Bayangkan nih, mau mepet banget kalian maghrib nih, belum parkir mobil, kendaraan, terus butuh ngantri, itu sudah makan waktu nih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari penyia-nyiaan waktu tersebut. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, adab mendidik mereka, anak-anak kita dengan hak mereka. Penulis menyebutkan yang keempat, dan membiasakan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang penting, perkara yang sangat urgent, karena jika mereka besar dalam akidah yang benar, maka insya Allah mereka akan menuai amal-amal itu dengan baik. Tapi jika mereka besar dalam pendidikan akidah yang salah, maka pupuslah kebaikan-kebaikan mereka. Maka Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, menasihatkan kepada kita melalui contoh-contoh praktis yang beliau ajarkan kepada para sahabat ketika mereka masih fase anak-anak. Fase anak-anak itu fase yang sangat-sangat mudah untuk dibentuk. Fase anak-anak itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, fase yang lemah. Dengan kelemahan itu justru menjadi salah satu wasilah kita untuk gampang membentuk mereka. Karakter, akidah, adab itu mudah sebenarnya. Coba panjenengan buka surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat ke-54. Surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat ke-54. Di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah lah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dari lemah itu Allah jadikan kita kuat, dari keadaan kuat itu kemudian Allah jadikan lemah kembali, wa syaibah, kemudian berubah. Ini tiga fase yang Allah sebutkan. Dha'fin di situ yang pertama fase anak-anak. Kemudian min ba'di dha'fin quwwah, masa dewasa, masa remaja, masa dewasa. Kemudian yang ketiga min ba'di quwwatin dha'fan, menjadi sepuh, lemah kembali. Jadi anak-anak itu fasenya lemah. Maka kita orang tua yang membentuk mereka, akidah mereka, karakter mereka, adab mereka, itu semua kita bentuk. Karena bayi yang baru lahir itu kondisinya apa? Fitrah. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir, mereka dalam kondisi fitrah. Apa maknanya? Mereka dibekali oleh Allah piranti mengenal Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Di Bukhari nomor hadis 1385. Bukhari nomor 1385. Setiap bayi yang baru lahir itu ada di atas fitrah. Fitrahnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tuanya lah yang membelokkan mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Bahkan ketika di alam ruh kita telah disumpah oleh Allah di surah Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172, Allah Ta'ala berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, yaitu ketika Allah menciptakan anak Nabi Adam dengan mengusap punggungnya, kemudian keluarlah semua anak-anak keturunan Nabi Adam sampai yaumul qiyamah di alam ruh. Wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian Allah mengambil kesaksian sumpah dari jiwa mereka, kita semua, dengan Allah mengatakan apa? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka kita semua di alam ruh kompak menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Rabb kami menjadi saksi ya Allah. Apa hikmah Bapak Ibu sekalian? Allah membuat perjanjian dengan kita di alam ruh dahulu sebelum kita ditiupkan di rahim ibu kita masing-masing dan keluar menjadi janin, agar mereka antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, agar kelak di hari kiamat mereka tidak mengatakan, oh kami tidak tahu Tuhanku siapa. Maka tadi Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi dikasih chip sama Allah, dikasih file-filenya apa? Mengenal Allah. Kalau file ini tidak rusak, maka mereka mudah diarahkan mengenal Allah. Maka Allah berfirman di hadis qudsi, di nomor hadis Muslim 2865. Di Muslim hadis nomor 2865, ini termasuk contoh hadis qudsi, karena Allah yang berfirman setelah Nabi membawakan riwayat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Hunafa ini apa? Jamak dari hanif. Apa artinya hanif? Nah, ini sing kita sering mengartikan hanif itu lurus, padahal itu keliru. Hanif itu maknanya menyimpang menuju kebenaran Allah, menjauhi kesyirikan, itu maknanya. Jadi hanif itu bukan lurus artinya, tapi bengkok. Tapi bengkoknya menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarnya hanif lurus, terus kemudian bukan lurus. Maknanya belok, tetapi beloknya menuju ketaatan pada Allah, menjauh dari kesyirikan, itu makna dari hanif. Allah menciptakan kita semua itu kondisinya hanif. Kemudian apa kata Allah? Kullahum wa innahum atathum syayatin. Kemudian datanglah syaitan menjauhkan mereka dari agama mereka. Jadi kita ini semuanya lahir dalam kondisi fitrah mengenal Allah, lurus bengkok tadi menuju ketaatan pada Allah. Setan datang kemudian ngajak kita untuk tidak taat pada Allah, ngajak kita untuk kemudian bermaksiat pada Allah. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, orang tua itu tidak menciptakan kebaikan, tapi menjaga dan mengarahkan fitrah tersebut untuk terus bisa di atas agama Allah. Fase anak-anak itu sering kan kita di media sosial, kalau anak-anak makan gadget itu atau di televisi, tayangan-tayangan yang merusak akidah kan banyak ya. Contoh film horor, anak-anak dibuat takut dengan setan. Jangankan anaknya, bapaknya juga takut sama setan. Kalau lihat barang-barang bernutup mata semua. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Maka mendidik mereka di fase lelah tadi itu memang melelahkan. Kita mendidik anak-anak kita di masa kecil itu memang melelahkan. Tapi hasilnya nanti kita akan istirahat
ketika mereka sudah dewasa, kita sudah tidak mengajari mereka lagi tentang perkara akidah. Capeknya kapan? Pas mereka masih anak-anak. Tapi kalau di masa anak-anak itu kita biarkan mereka berlalu dengan akidah yang salah, maka kita akan capeknya nanti di akhir kehidupan kita di masa tua. Ketika mereka sudah mulai bisa berdebat, sudah mulai berargumentasi dengan orang tua, mari kita lihat flashback ke belakang bagaimana para sahabat Nabi SAW dididik oleh Nabi dan ayah-ayah mereka untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Mereka, anak-anak para sahabat itu diajak sholat ke masjid, disuruh hadir ke majelis-majelis ilmu, diajak. Bahkan untuk urusan perang mereka bersemangat. Bapak Ibu sekalian, bayangkan anak-anak kecil di masa itu kalau disuruh perang pun ikutnya senengnya. Gak kayak anak kita. Anak kita perang juga, tapi di game. Sudah level berapa di game online, Mobile Legends ini. Nabi itu kalau berperang pasti menginspeksi pasukan, melihat adakah anak-anak yang belum layak perang ikut nimbrung. Itu Nabi menginspeksi dan memberi ketua pada mereka. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, itu terkadang jinjit kakinya supaya tidak tertinggi dengan para sahabat yang sudah dewasa agar terpilih. Tapi kelihatan, ini masih anak-anak yang kurang-kurang gitu. Di perang Uhud di tahun kedua Hijriah ada dua sahabat yang masih remaja, artinya dalam kondisi umur itu tidak boleh berperang. Tapi mereka akhirnya dengan keahliannya diizinkan Nabi perang. Namanya Rafiq bin Khadij dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Mengapa mereka diperbolehkan ikut padahal masih anak-anak? Rafiq bin Khadij itu pandai memanah. Jadi skill memanahnya digunakan Nabi SAW untuk dia boleh dapat privilege ikut perang. Samurah bagaimana? Dia itu kuat badannya. Maka kemudian diadu oleh Rasulullah dengan Rafiq tadi, disuruh gendut. Nah, Rafiq badannya kecil, dikalahkan sama Samurah. Kemudian keduanya boleh ikut perang, perkecualian. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar disuruh pulang sama Nabi. Ini belum banyak. Nah, lihat bagaimana mereka semangatnya dalam kebaikan. Karena mereka sudah tertanam pada diri mereka tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada Al Hasan radhiyallahu anhu, putra Ali bin Abi Thalib, di usia mungkin 5-6 tahun. Karena Rasulullah ketika sedang Al Hasan usianya 8 tahun. Dan Nabi mengajarkan kepada Al Hasan doa yang sangat masyhur, yaitu doa kunut witir. Itu diajarkan oleh Rasulullah ketika Al Hasan usianya di bawah 8 tahun. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak yang masih kecil doa-doa yang luar biasa. Coba kalau panjenengan amati doa kunut witir ini, itu doa yang luar biasa. Allahumma hdini fi man hadayat. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana Engkau berikan petunjuk pada hamba-Mu yang Engkau berikan petunjuk. Wa afini fi man afait. Ya Allah, berilah aku keselamatan sebagaimana Engkau selamatkan orang-orang yang Engkau berikan keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait. Uruslah diriku ya Allah di antara orang-orang yang Engkau beri urusan. Kita ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyelesaikan urusan kita sendiri. Allah yang memberikan bantuan kita, Allah yang memudahkan urusan kita. Kita punya banyak urusan keluarga, pekerjaan, dengan teman-teman, dengan kegiatan majelis taklim, dengan ini itu banyak kegiatan. Kalau kita menyadarkan pada diri kita sendiri, tidak akan mampu. Maka Nabi ajarkan Allah lah yang mengurus kita. Wa barik li fi ma a'tai, ya Allah berkahi apa yang Engkau berikan padaku ya Allah. Wa qini syarra ma qadai, lindungilah aku dari keburukan ya Allah atas apa yang telah Engkau putuskan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya Engkau mentakdirkan dan tidak ditakdirkan. Wa innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya Engkau
sesungguhnya tidak akan hilang orang yang engkau muliakan, wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, Maha suci dan maha tinggi engkau wahai Rabb kami. Ini doa Bapak Ibu sekalian, diajarkan kepada Al Hasan yang masih kecil. Apa urgensinya? Penting. Beliau mengajarkan kepada cucunya tentang tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau bonceng di atas keledainya, dan ketika itu Ibnu Abbas berusia kurang dari 10 tahun. Hadisnya masyhur di Tirmizi, pendengar sudah banyak kenal sama hadis ini. Beliau bersabda, "Ya Rasulullah, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Camkan, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah sama Allah. Jika engkau mohon pertolongan, minta pertolongan pada Allah. Ibnu Abbas yang usianya kurang dari 10 tahun, Nabi tanamkan akidah. Kalau engkau minta, minta sama Allah. Kalau engkau minta pertolongan, doa sama Allah. Lihat Bapak Ibu sekalian, akidah ditanamkan sedari kecil. Akidah ditanamkan pada anak-anak yang masih belia, kurang dari 10 tahun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi ajarkan tentang takdir, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, jika seluruh umat manusia ngasih manfaat padamu, tidak akan datang manfaat itu kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Diajarkan tentang mengimani takdir. Anak masih kecil. Bagaimana Nabi mengajarkan anak-anak di para sahabat di usia kurang dari 10 tahun agar mereka mengenal tentang iman pada takdir Allah. Wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Alif. Jika seluruh umat ini berkumpul ngasih kamu mudarat, membahayakan dirimu, tidak akan sampai mudarat itu kecuali sudah Allah tetapkan. Ufrul fi adil aqdam wa jaffat as-suhuf. Tinta-tinta telah kering, pena diangkat. Nabi ajarkan iman pada takdir. Maka kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ajari mereka berdoa. Kalau mereka minta sesuatu, ajari kepada mereka minta pada Allah. Ya Allah, berilah ayah rezeki, yang rezeki itu bisa diberikan apa yang aku minta pada ayah tadi. Gitu. Jadi orang tuanya tidak boleh mengatakan, kamu minta apa nak? Minta ini, minta itu ya. Tak berikan ayah punya uang. Nanti rasa tawakalnya pada Allah akan hilang. Karena mudah sekali ayah mengatakan, iya nanti Allah, nanti ayah punya uang. Ajarkan kepada mereka, ya Allah, berilah ayahku rezeki, yang rezeki itu bisa untuk diberikan mainan yang saya minta misalnya. Apalagi anaknya tahu kalau uangnya itu semua belanjaan ayahnya dikasihkan ke ibunya misalnya. Ya minta sama Allah, ya Allah, berilah ibu mudah untuk mengeluarkan rezeki yang diberikan ayah kepada ya Allah. Karena biasanya kalau sudah masuk ke kas negara itu tadi susah. Dipikirkan jadi penting, harus rawat kakinya terbatas nih. Masya Allah. Ini ibu sekalian, bagaimana mereka diajarkan untuk senantiasa mengenal Allah sejak kecil. Sehingga ketika mereka sudah dewasa, mereka mudah. Kalau pas kita tidak membersamai mereka lagi, karena kita kan nggak membersamai mereka terus. Kalau mereka sudah merasa diawasi Allah, mereka sudah yakin dengan takdir Allah, fa insya Allah kita akan ringan. Kalau kita sudah masa sepuh kita nggak lagi bersama mereka. Karena mereka sudah yakin Allah yang akan membantu mereka, Allah yang menjaga mereka dan seterusnya. Ini bukan perkara yang ringan, ini perkara besar Bapak Ibu sekalian.
dan perlu kesabaran, perlu kesungguh-sungguhan kita dalam mendidik anak-anak putra-putri tersayang kita, agar kelak mereka menjadi seorang pribadi-pribadi yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masa kita akan berbeda dengan masa anak-anak kita. Dunia akan berputar terus, kita dengan orang tua kita saja masanya berbeda. Apalagi 10-20 tahun ke depan anak kita nggak bisa lagi memprediksi seperti apa nanti dunia ini. Maka bekal yang paling berharga, tanamkan tauhid akidah yang benar. Karena akidah yang benar membawa pada amal soleh yang baik pula. Akidahnya rusak, amal solehnya pun juga rusak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, kemudahan untuk senantiasa membersamai anak-anak putra-putri kita, diiringi hidayah dan pertolongan Allah. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, di pagi menjelang siang ini 2 poin kelanjutan dari adab mendidik anak dan hak-hak mereka sampai di poin yang keempat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada poin yang kelima dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya